Hari pertama ibu mertuaku datang ke rumah kami setelah pernikahanku dengan Ardi, suamiku. Aku sudah menyiapkan segalanya dengan cermat. Rumah bersih, makanan malam yang siap, dan aku bahkan mengenakan gaun yang sederhana namun elegan, berharap bisa memberi kesan baik pada ibu mertuaku untuk yang pertama kali datang. Namun, ketika ibu mertuaku melangkah masuk, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan kata-kata yang keluar dari mulutnya yang pertama kali menyakiti hatiku, tetapi tatapannya yang dingin, yang seakan mengukur setiap inci dari tubuhku, rumah kami, dan segala hal tentang diriku. "Apa ini rumah, Rina?" tanyanya dengan nada yang begitu datar dan penuh sindiran, seolah dia baru saja masuk ke dalam ruangan yang tak pantas untuknya. "Tidak terlalu besar sih, tapi cukup layak ya untuk kamu." Aku hanya tersenyum kaku, berusaha menahan sakit yang mulai menghantui dadaku. Aku tahu ini hanyalah permulaan. Saat makan malam, aku berharap untuk menunjukkan kepadanya bahwa aku bisa memasak dengan baik. Aku mengatur meja dengan sangat hati-hati, berharap bisa memberikan kesan yang baik. Tapi saat ibu mertuaku mencicipi masakanku, ekspresinya berubah. Dia menundukkan wajahnya dan mulai menggerakkan sendoknya dengan perlahan-lahan. Rasanya enak, tapi kurang pas bumbunya. Kalau masakan ibu, rasanya lebih tajam, lebih berasa di lidah. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku. Aku merasa usahaku sia-sia, seolah aku tidak pernah bisa membuat ibu mertuaku ini puas. Bahkan saat aku ingin menunjukkan kepadanya bahwa aku bisa menjadi istri yang baik, dia malah menganggap semua yang kulakukan adalah hal yang biasa dan bahkan salah di matanya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk. Ibu mertuaku mulai lebih sering datang, seolah dia memiliki hak penuh untuk berada di rumah kami. Setiap kali dia datang, aku merasa seperti sebuah bayangan di rumahku sendiri, seolah aku hanyalah tamu yang tidak diinginkan. Suatu hari, aku sedang membersihkan ruang tamu ketika ibu mertuaku tiba. Dengan santainya, dia duduk di kursi utama, mengamatiku dari jauh. "Kenapa tidak menggunakan pel pembersih yang lebih baik, Rina?" katanya dengan nada yang dingin. "Pel yang kamu pakai itu hanya bagus untuk permukaan biasa, tapi kalau ingin rumahmu benar-benar bersih ya harus pakai pel yang ada seratnya lah. Masa gitu aja nggak tahu?" Kata-katanya itu menusuk, seperti dia menganggap aku tidak tahu apa-apa soal menjaga rumah. Aku hanya bisa mengangguk dan mencoba tersenyum, meski hati terasa terhimpit oleh kata-katanya. Rasanya seperti dia sengaja ingin menunjukkan padaku bahwa aku bukanlah menantu yang dia harapkan. Pada suatu kesempatan, aku sedang membersihkan kamar tidur kami. Ketika itu, ibu mertuaku masuk tanpa memberikan salam sama sekali. "Kenapa kasur ini terlihat datar sekali?" tanyanya sambil mengangkat ujung kasur kami. "Masa tidak bisa sedikit lebih teliti memilih kasur? Ardi bisa jadi kurang nyaman tidur di sini." Aku tentu saja merasa tubuhku kaku, seolah-olah aku harus menyesuaikan segala hal agar sesuai dengan keinginannya. Tetapi apapun yang aku lakukan tidak akan pernah cukup baginya. Setiap hari semakin terasa berat. Setiap gerak-geriku selalu diawasi. Setiap kata-kataku selalu dikritik dan dipandang sebelah mata. Ardi, suamiku, tidak pernah melihat ini. Dia selalu berkata, "Oh, ibu hanya ingin yang terbaik, Rina. Kamu harus lebih sabar." Tapi sabar itu tidak pernah cukup. Suatu pagi, aku bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Aku membuatkan telur dadar, roti panggang, dan segelas jus jeruk segar. Aku berharap bisa menunjukkan kepadanya bahwa aku bisa memasak dengan baik, seperti yang dia harapkan tentunya.
Namun begitu ibu mertuaku duduk di meja makan, dia langsung mencicipi roti panggang yang aku buat. Dan keningnya mulai mengerut. "Roti ini kenapa keras sekali? Kalau ibu yang buat pasti lebih lembut," ujarnya dengan nada sinis. Aku merasa darahku mendidih, tetapi aku berusaha untuk tetap tenang. "Ibu, roti ini baru saja aku buat. Aku merasa masih enak kok," kataku dengan lembut, berusaha mempertahankan sikap baik. Namun dia hanya mengendus dan berkata, "Seharusnya kamu lebih teliti, Rina. Ini semua bisa diperbaiki kalau kamu mau belajar." Kata-katanya membuatku merasa semakin terhimpit. Setiap ucapan ibu mertuaku seakan mengukir luka dalam-dalam di hatiku. Semua yang aku lakukan, sekecil apapun itu, selalu salah di matanya. Rasanya dia sengaja mencari kesalahan, seperti dia ingin menjatuhkanku. Apapun yang aku coba, selalu ada yang kurang. Hari-hari berlalu dan ibu mertuaku semakin sering datang, tentu saja tanpa pemberitahuan. Suatu hari, saat aku sedang menyusun pakaian di lemari, dia tiba-tiba masuk tanpa ketukan. "Rina, kenapa kamu masih menyimpan pakaian yang tidak perlu? Kamu harus lebih cerdas dong memilih mana yang harus disimpan dan mana yang harus dibuang," katanya dengan nada seperti seorang guru yang sedang menilai muridnya. "Ardi pasti akan merasa tidak nyaman jika kamu terus seperti ini. Kamu harus rapi dong, lebih cermat jadi istri." Aku merasa terhina. Aku mencoba untuk menenangkan diri setelah mendengar perkataan mertuaku itu. Tetapi semakin dia berbicara, semakin aku merasa dipermalukan. Rasanya seperti hidupku hanya untuk memenuhi standar yang tidak pernah aku capai di matanya. Di tengah semuanya, aku merasa semakin terperangkap. Setiap kali Ardi berusaha membela ibunya, aku merasa seperti aku tidak punya tempat lagi di rumah ini. Aku sudah mencoba berbicara dengannya, mencoba membuka hatinya untuk melihat apa yang aku rasakan. Tetapi selalu ada alasan yang membuat aku tidak bisa menang. "Ibu cuma ingin yang terbaik, Rina," katanya. Tapi aku merasa seperti aku tak pernah ada dalam kehidupan mereka. Suatu malam, setelah ibu mertuaku pergi, aku merasa benar-benar lelah. Semua kata-kata dan kritik yang aku terima hari itu terus berputar dalam pikiranku. Aku tahu aku harus berbicara dengan Ardi lebih keras lagi. Atau akhirnya aku yang hancur. "Ardi, aku sudah tidak bisa lagi. Aku merasa seperti aku tidak ada di sini. Aku merasa dihancurkan setiap kali ibu datang. Apa yang aku lakukan, apapun itu, tidak pernah cukup di matanya," kataku sambil suaraku bergetar. Ardi terdiam sejenak, lalu berkata, "Ibu tidak bermaksud begitu, Rina. Kamu harus sabar." Tapi aku tidak bisa sabar lagi. Aku sudah lelah hidup seperti ini. Aku ingin dihargai bukan hanya sebagai seorang istri, tetapi juga sebagai manusia yang punya harga diri. Aku ingin hidup dengan damai, tanpa terus-menerus merasa terhimpit oleh kata-kata ibu mertuaku. Hari itu adalah hari yang terburuk dalam hidupku. Aku baru saja pulang dari pasar, membawa bahan makanan untuk makan malam bersama ibu mertua dan Ardi. Aku tahu ibu mertuaku pasti akan mengkritik masakanku lagi, tetapi aku tetap ingin mencoba memberikan yang terbaik untuknya. Namun saat aku membuka pintu, aku mendengar suara ibu mertua yang berbicara dengan Ardi di ruang tamu. Suaranya begitu jelas, seolah dia sengaja tidak peduli jika aku mendengarnya. "Ardi, ibu mau ngomong sama kamu. Kamu harus pikir baik-baik. Rina itu perempuan yang baik. Tetapi ibu lihat dia tidak punya apa-apa yang diperlukan untuk jadi seorang istri yang baik. Dia tidak baik untukmu. Kamu anak laki-laki ibu. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik.
Katanya dengan nada rendah tetapi penuh penekanan. Hatiku seolah runtuh mendengar kata-kata itu. Selama ini aku sudah mencoba menjadi yang terbaik, tapi di matanya aku tetap tidak cukup baik. Aku tidak bisa lagi menahan air mata ini. Aku berdiri di ambang pintu, menatap mereka berdua. Ardi terkejut melihatku, tapi ibu mertuaku hanya melirikku dengan dingin, seolah aku hanyalah bayangan yang tidak berarti. Aku tahu ini adalah saatnya untuk berbicara. "Ibu," kataku, suaraku sambil gemetar, tapi aku berusaha tetap tegas. "Aku sudah mencoba segalanya untuk membuat ibu menerima aku. Aku sudah berusaha menjadi istri yang baik untuk Ardi dan bahkan menantu yang baik untuk ibu. Tetapi apapun yang aku lakukan, ibu tidak pernah melihat aku sebagai bagian dari keluarga ini. Aku ini sudah cukup, Bu." Lalu ibu mertuaku menatapku dengan mata tajam, tetapi aku melanjutkan. "Aku mencintai Ardi, Bu, dan aku ingin membangun kehidupan bersamanya. Tapi aku juga tidak bisa terus hidup dalam bayangan kritik ibu. Ini rumah kami dan aku berhak merasa nyaman di sini, Bu." Ardi tampak kebingungan. Dia mencoba berbicara, tapi aku menghentikannya. "Ardi, aku tahu kamu mencintai ibumu. Aku tidak meminta kamu memilih antara aku dan ibu. Tapi aku butuh kamu untuk mendukungku. Aku butuh kamu berdiri di sisiku dan membuat ibu mengerti bahwa aku juga layak dihargai, Ardi." Ibu mertuaku tertawa kecil. Dia tertawa melihatku, tetapi tawa itu penuh dengan nada mengejek. "Kamu berani bicara begitu ke ibu mertua?" kata ibu mertuaku. "Kamu harus tahu tempatmu, Rina." Tapi kali ini aku tidak lagi takut dengan ibu. "Ibu, dengan segala hormat, aku tahu tempatku. Tempatku adalah di sisi Ardi sebagai istri, bukan sebagai seseorang yang terus-menerus harus membuktikan dirinya di depan ibu." Ardi akhirnya berbicara. "Ibu, aku rasa Rina benar. Dia sudah berusaha keras untuk kita semua dan aku tidak bisa lagi melihat dia terluka seperti ini. Aku mencintai dia dan aku ingin ibu menghargai dia seperti ibu menghargai aku." Kata-kata Ardi membuat air mataku kembali mengalir, tetapi kali ini karena rasa lega. Untuk pertama kalinya aku merasa Ardi benar-benar berada di sisiku. Ibu mertuaku, dia terdiam. Meskipun aku tahu dia tidak akan langsung berubah, aku merasa bahwa ini adalah langkah pertama menuju perubahan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tetapi aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Aku telah menghadapi rasa takutku dan aku telah memperjuangkan diriku sendiri dan harga diriku. Setelah konfrontasi itu, ibu mertuaku menjadi jarang datang ke rumah kami. Ketika dia datang, dia masih menunjukkan sikap dinginnya. Tetapi aku tidak lagi terpengaruh. Aku tahu bahwa aku tidak perlu membuktikan diriku kepadanya. Yang penting adalah bagaimana aku dan Ardi saling mendukung satu sama lain. Aku belajar bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak datang dari memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi dari saling menghormati dan mencintai. Meskipun luka dari perlakuan ibu mertua ini masih ada tentunya dalam hati, aku merasa tetap saja aku sudah lebih kuat dan lebih yakin pada diriku sendiri. Aku bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang perempuan yang layak untuk dihormati. Cerita ini adalah kisahku. Ini adalah sebuah kisah pahitku, tetapi juga kisah tentang kekuatan dan keberanian. Jika kamu sedang mengalami hal yang serupa, aku ingin kamu tahu bahwa kamu juga layak untuk dihargai. Jangan pernah takut untuk berdiri dan memperjuangkan dirimu sendiri.
Ingat, kamu punya harga diri dan kamu pantas untuk dihargai. Terima kasih.